Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan non-ASN semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru dari hasil rapat terbaru Komisi 2 di mana Undang-Undang ASN 2023 yang kemarin baru saja disahkan diusulkan untuk direvisi dalam prolegnas. Dan kita berharap jika ada revisi undang-undang jangan sampai merubah substansi dari penataan non-ASN. Namun sebaliknya, sebagaimana yang diusulkan oleh Forum Honorer bahwa jikapun ada revisi berkaitan dengan honorer, agar ada solusi terbaik bagi para pelamar TMS. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang ASN 2023 nomor 20 ini baru saja disahkan, bahkan PP Undang-Undang ASN-nya saja belum turun. Namun di sini Bapak Ibu, dari hasil rapat Komisi 2 bahwa Undang-Undang ASN 2023 ini akan direvisi Bapak Ibu dan diusulkan masuk ke dalam balik DPR. Pembina honorer sangat khawatir berkenaan dengan ini. Nah, ini juga dibahas bahwa revisi Undang-Undang ASN apakah akan selamatkan honorer yang TMS pada P3K 2024? Semoga ada peluang. Nah, bagaimana info lengkapnya? Mari kita simak. DPR RI mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang ASN 2023. Dewan Pembina Honorer sangat khawatir. Menurut Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Rizami, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini sangat krusial. Itu lantaran adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga. Saat ini jumlah kementerian lembaga bertambah gemuk. Artinya perlu ada regulasi yang mengatur komposisi ASN untuk mengisinya. Pejabat eselon 1, eselon 2 dan seterusnya di kementerian dan lembaga harus juga diatur. Makanya Undang-Undang ASN ini mendesak untuk direvisi. Dia mengungkapkan Komisi 2 sudah pun mengusulkan revisi Undang-Undang ASN 2023 kepada Badan Legislasi atau BALEK, di mana diharapkan revisi undang-undang ini masuk dalam prolegnas Program Legislasi Nasional, yaitu prioritas pada tahun 2025 untuk dilakukan perubahan. Nah, berkaitan dengan rencana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan honorer, di mana menurut Ketua Dewan Forum Honorer Nurbaiti mengatakan tidak masalah jika Undang-Undang ASN direvisi dengan catatan permasalahan honorer K2 bisa selesai. Jujur saya khawatir sekali, kecuali ada pasal khusus lagi buat honorer yang berstatus TMS alias yang tidak memenuhi syarat agar bisa ikut seleksi P3K. Dia menilai usulan Komisi 2 terkait revisi ini terlalu cepat untuk dilakukan. Alasannya undang-undang tersebut belum lama direvisi, bahkan peraturan ataupun PP turunan saja belum satu pun diterbitkan. Anehnya malah Komisi 2 ingin sekali merevisi kembali. Nurbaiti mengatakan honorer sangat khawatir hal tersebut mengganggu penyelesaian honorer yang sedang berproses. Namun jika DPR RI ngebet ingin merevisi undang-undang, Nur menitipkan harapan agar pasal-pasal bisa mengakomodasi honorer K2 tahun ini yang gagal lantaran persyaratan dan usia. Kalau harus direvisi sebaiknya hanya untuk menambah, bukan menghilangkan pasal yang melindungi honorer. Ya, kabar ini tentu saja memberikan rasa was-was ya. Di samping itu juga ada harapan bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS. Apakah akan ada kebijakan ya tambahan pada revisi jikapun ada revisi. Namun sebenarnya penyelesaian honorer yang TMS ini tidaklah sampai harus merubah ataupun merevisi Undang-Undang ASN ya. Karena ini merupakan kebijakan penyelesaian honorer. Akan tetapi melalui seleksi tambahan untuk tahap 3 atau di tahun 2025, rekan-rekan honorer yang TMS ini tetap bakal bisa diselesaikan. Yang pertama tentu kita seksama mengawal agar amanah Undang-Undang ASN yang baru Desember 2024 seluruh urusan honorer selesai. Kami agak sedih dengan 1,7 juta data yang ada di BKN, tetapi yang diajukan formasi 1,2-an. Itu aja udah 500.000 yang tidak bisa masuk gitu loh. Dari yang 1,2 tadi dipaparkan, ada guru, ada tenaga teknis, ada yang lain, itu masih ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kami dua pesannya, satu, mudahkan. Kalau urusan tidak memenuhi syaratnya adalah masalah teknis administratif, mudahkan. Jangan, misal surat keterangan nggak ada, mudahkan. Karena mereka sudah puluhan tahun berjuang. Nah, yang kedua, bagi formasi yang kurang, segera dibuka gelombang kedua. Biar yang 500.000 tadi bisa segera masuk,
dan 1,7 juta semuanya bisa sekaligus diketok sehingga utang kita kepada rakyat di Undang-Undang ASN bahwa seluruh honorer yang terdaftar diangkat jadi ASN di Desember 2004 bisa dipenuhi. Nah, tadi kan Bapak bilang juga terlewat masalah-masalah seperti proses administrasi yang akhirnya menggugurkan peserta P3K ini. Dan di beberapa instansi juga terdapat masalah nih Pak terkait dengan proses seleksinya. Ini ada masalah teknis di mana seperti honorer yang sudah mengabdi 15 tahun ini harus akhirnya mendapatkan formasi dengan ijazah yang downgrade. Seperti misalnya yang tadinya beliau S1 kemudian harus turun menjadi SMA atau SMP. Ini masalah yang cukup rumit nih di beberapa instansi. Kalau dari Komisi 2, adakah solusi yang bisa diberikan, Pak? Solusi paling mudahnya adalah teman-teman di PAN-RB dan BKN segera memudahkan prosesnya. Kalau slotnya memang SMA tapi dia bekerja di yang sama, monggo boleh diterima, tetapi saat penerimaan dalam waktu singkat segera disesuaikan. Misal tidak sampai 6 bulan, dia kembali kepada proses yang dia syaratnya memang haknya S1-nya. Tapi kalau kita mencoba mengubah sekarang, saya agak khawatir. Sudah jalan nih, kan kemarin udah tutup tanggal 20 Oktober pendaftarannya. Jadi biarkan proses jalan, tapi pasca ini tidak selesai. Teman-teman PAN-RB, BKN berkoordinasi agar hak dari honorer dipenuhi. Intinya kalau di awal kemarin tuh sebetulnya nggak perlu proses seleksi juga, terima aja karena mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja membantu negara. Tapi karena undang-undang mewajibkan seleksi, kita jalankan. Jangan sampai prosedur seleksi yang teknis administratif menghambat political will bahwa mereka harusnya segera diselesaikan honorernya di Desember 2024. Terkait dengan masalah P3K di daerah nih Pak, ini ada masalah keuangan dalam penggajian P3K di daerah. Ini dari Komisi 2 seperti apa solusi yang diberikan Pak? Solusi paling baik adalah Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat duduk bareng. Menganggarkan 1,7 yang memang punya hak ini ditanggung pemerintah yang tidak tercover oleh daerah. Karena kalau itu tidak, daerah akan main kucing-kucingan, tidak akan mengajukan formasi sepenuhnya karena memang ada aturan lain bahwa belanja pegawai di Pemda atau di instansi daerah tidak boleh lebih dari 30% dari anggaran. Nah, mereka tentu jaga itu. Karena kalau mereka lebih dari itu, mereka akan kena catatan. Nah, itu namanya kita mau maju tapi kakinya diikat. Nah, pemerintah pusat yang harus ngambil tanggung jawab.